Saya ucapkan selamat datang bagi kita semua umat wilayah rohani Santa Elizabeth yang dikasihi Tuhan. Terlebih khusus juga ada keluarga baru yang bergabung bersama dengan kita di keluarga besar wilayah kita. What counts in life is not the victory, but the struggle. Yang penting dalam hidup bukanlah kemenangan, melainkan perjuangan jerih payah untuk mencapai kemenangan itu. Victory, kemenangan, kejayaan memang bisa dicapai dengan macam-macam cara. Juga dengan cara yang gampang, dengan jalan pintas, kebetulan. Entah karena keturunan, karena koneksi, karena KKN, karena lingkungan, tetapi struggle, perjuangan, itulah yang membentuk pribadi seseorang. Itulah yang membangun manusia seutuhnya. Berarti itulah yang memberi isi dan makna bagi hidup seseorang. Di dunia sekarang, orang harus mempunyai mata terang untuk bisa membedakan mana jalan Kristus dan mana perangkap setan. Orang bisa bertanya-tanya pada diri sendiri, di mana sesungguhnya hartaku berada, kalau yang selalu diikuti adalah jalan pikiran dan lamunan hati, berupa kenaikan tingkat atau pangkat, semakin bertambahnya uang, prestasi yang mengagumkan, yang semuanya itu ada di dunia dan tidak dapat dibawa ke surga. Pengabdian bagi kaum miskin dan tersisih, menghidupi nilai-nilai Injil yang kata Yesus dilakukan oleh tangan kanan yang bahkan tangan kiri pun tidak mengetahuinya, perbuatan di tempat tersembunyi namun dicatat dalam buku hidup. Itulah kumpulan harta di surga yang akan diperuntukkan lengkap pada manusia kelak. Semoga semangat dan pilihan Paulus, sang murid Kristus sejati, menjadi juga semangat dan pilihan kita. Santa Elizabeth, doakanlah kami. Perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini telah selesai. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Petrus Pitinamun PR yang sudah membawakan perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi sabda disampaikan oleh Pastor dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam penyampaian. Yang pertama penyampaian dari Bapak Pastor, dan ini yang kedua dari Bapak Romi Humokor, dan kepada Bapak Pastor kami persilakan. Minta maaf kepada Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan karena saya sudah bersalah telah membubuhkan tanda tangan tanpa membaca dengan sungguh-sungguh apa yang sudah ditulis. Makanya sesudah memberikan tanda tangan pada dokumen ini, saya buru-buru mencari fotokopian dari naskah ini ke sakristi. Ternyata sudah diperbanyak dan siap dibagi-bagikan kepada para koordinator. Sebab ternyata menurut saya ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan pedoman. Misalnya bahwa wilayah rohani yang bersangkutan memasukkan 3 nama kepada pastor paroki, dan pastor paroki memilih salah satu nama dari 3 nama yang diusulkan wilayah rohani yang bersangkutan. Ini untuk memberi kebebasan kepada pastor paroki, sebab kalau diberikan satu nama saja, maka pastor paroki ditodong oleh umat wilayah rohani yang bersangkutan untuk menerima orang yang sudah dipilih umat. Berarti pastor paroki tidak bebas lagi. Padahal pastor paroki harus bisa bekerja sama dengan yang terpilih dari wilayah rohani yang bersangkutan dan tidak diumumkan dalam warta paroki. Untuk itu perlu bahwa dia memilih dari 3 nama yang diusulkan, memasukkan 3 nama berarti juga menghormati pilihan umat setempat. Ada unsur demokrasi di situ, agar pastor juga memperhatikan keinginan umat. Pada prinsipnya, gereja bukan lembaga demokratis. Kalau pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, sesudah mempertimbangkan masa-masa, maka situasi ini bisa dibenarkan. Dalam gereja Protestan, umatlah yang menentukan, umatlah yang berkuasa. Sedang dalam gereja Katolik, pastor atau hierarki lah yang menentukan. Untunglah umat yang terpilih menjadi ketua-ketua wilayah rohani
bisa memahami perbedaan ini. Terima kasih kepada ketua terpilih yang sudah menerima penunjukan ini untuk tugas yang berat tapi mulia ini dalam mengembangkan umat wilayah rohani. Ada banyak keberatan yang diajukan untuk tugas ini, tapi kalau pastor mengiyakan semua akan menolak untuk menerima penugasan ini dengan macam-macam alasan yang masuk akal. Ini berarti tidak ada orang lagi yang akan melayani umat wilayah rohani. Umat pasti terlantar. Untuk itu perlu atur waktu dengan baik agar semua hal yang perlu kita beri perhatian, kita berikan perhatian. Untuk itu ketua tidak perlu melakukan semua. Libatkan juga wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi liturgi dan seterusnya untuk ikut dalam mengembangkan umat wilayah rohani. Perlu pengorbanan kita demi keselamatan bersama. Ada juga perbedaan lain. Pelantikan ketua-ketua wilayah rohani dikatakan dalam teks yang sudah dibagi-bagikan bahwa ketua-ketua wilayah rohani akan dilantik bersama dengan DPP terpilih nanti pada bulan April 2024. Dan saya sudah umumkan bahwa pelantikan ketua-ketua wilayah rohani mewakili seluruh struktur kepemimpinan wilayah rohani nanti pada tanggal 28 Januari 2024 ini. Ini untuk mengurangi jumlah orang yang akan tampil ke depan altar pada saat pelantikan DPP inti yang akan datang oleh uskup atau wakilnya. Apalagi pelantikan ketua-ketua wilayah rohani sebelum mereka mulai tugas pelayanannya akan menyebabkan sang pelayan akan lebih mantap dalam bertugas melayani umat. Jadi biarlah DPP inti ini nanti dilantik oleh Bapak Uskup atau wakilnya di bulan April yang akan datang, sedang ketua-ketua wilayah rohani sudah dilantik oleh pastor paroki lebih dahulu. Mengingat juga ada pemekaran baru di wilayah-wilayah rohani. Pada saat pelantikan ketua-ketua wilayah rohani, ada serah terima jabatan di mana ketua-ketua wilayah rohani yang baru menerima dari pimpinan umat yang lama aset-aset dari wilayah rohani yang bersangkutan yang sudah diserahkan kepada Dewan Keuangan Paroki pada pertemuan terakhir kepada ketua-ketua wilayah baru wilayah rohani. Sekian dan terima kasih. Yang saya kasihi Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangun PR, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, rekan DPP Bapak Doni Mahamahit, dan juga yang lainnya yang sempat hadir, teristimewa pengurus wilayah rohani yang baru apabila sudah ada walaupun belum dilantik, terutama ketua definitif yang sudah ditunjuk langsung oleh Pastor Paroki pada hari Minggu yang baru lewat. Juga seluruh umat wilayah rohani Santa Elizabeth yang pada malam hari ini sudah bersama-sama kita mengikuti misa. Juga kepada tuan rumah, keluarga Mamahit Rambitan beserta seisi rumah, opa dan oma. Pada malam hari ini adalah hari ketiga kami berkunjung di wilayah rohani. Total ada 16 wilayah rohani. Sesuai pemekaran adalah seperti yang sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara dan juga pastor, adalah dalam rangka mengkonsolidasi, karena baru lewat itu proses pemilihan sampai dengan penentuan ketua-ketua definitif wilayah rohani yang sudah ditunjuk secara langsung oleh pastor paroki. Saya mendampingi pastor sekalian untuk mengklarifikasi akan keberlangsungan pemilihan yang telah berjalan, di mana ada memang terjadi miskomunikasi antara kami, koordinator di bidang 2 dan juga koordinator pemilihan ada tingkat wilayah rohani, seperti yang sudah pastor sampaikan tadi. Dan itu
sudah beberapa kali juga kami memohon maaf kepada Bapak Pastor dan juga kepada umat yang bagaimana sudah disampaikan oleh koordinator-koordinator tentang apa yang merupakan edaran yang merupakan tahapan yang sudah saya dan Pastor tanda tangani. Untuk apa yang proses yang telah kita lewat bersama, menurut saya itu sudah sesuatu yang baik. Kita sudah melangkah dengan kriteria-kriteria tahapan sehingga apa yang pernah terjadi sebelumnya tanpa ada kriteria, tanpa ada tahapan, sehingga apa yang menjadi kekurangan untuk ke depan di paroki ini akan lebih baik dan dikoreksi-koreksi yang masih kurang. Dan kami sangat memberikan perhatian bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Paroki mengenai statuta yang sudah dijalankan dengan pemilihan nama-nama ketua wilayah rohani, ini merupakan hal yang terbaik, karena itulah apa yang menjadi kesalahan-kesalahan atau kesalahpahaman dari umat itu, kita melihat bahwa kekuatan hierarki dalam hal ini apa yang Pastor Paroki tempuh, itulah yang menjadi kekuatan kita, karena kekuatan kita Gereja Katolik adalah hierarki. Apabila terjadi hal-hal yang berbeda di bawah, maka akan diluruskan hierarki sehingga kita disatukan. Seperti dalam pemilihan ketua wilayah rohani ini yang berlangsung. Kalau di wilayah rohani ini saya melihat, karena saya berkomunikasi dengan semua koordinator setelah pengumuman itu, untuk wilayah rohani ini biasa-biasa saja, tidak ada riak-riak. Tapi seperti yang Pastor sampaikan tadi, ada di wilayah rohani lain yang juga berbeda tanggapannya, karena itulah kita sebagai umat pasti punya latar belakang pemikiran berbeda, dan saya sangka bahwa proses yang terjadi ini bukan hanya kebetulan, tetapi itu perlu terjadi agar supaya seluruh umat, baik yang sudah paham dan belum, sama-sama melihat bahwa ini adalah kekuatan hierarki yang sama-sama harus kita tunduk. Saya rasa bahwa Pastor Paroki juga, karena banyak kunjungan-kunjungan dari baik calon-calon atau dari koordinator, sudah mengetahui bagaimana di keadaan di tiap wilayah rohani. Ada yang memang gejolaknya besar, ada yang biasa-biasa saja. Kalau di sejauh ini di wilayah rohani Elizabeth sangat begitu menerima dan mendukung. Untuk itu ini kita syukuri sebagai pesta iman, karena yang tadi Pastor sudah singgung, bukan pesta demokrasi. Kalau demokrasi ini kan cari dukungan-dukungan, sehingga dalam jalannya wilayah rohani kepengurusan itu nanti kalau ada dukungan ada yang mau goyang istilahnya tuh. Tapi ini kita disatukan dalam iman. Suara pastor yang sudah tentukan adalah suara Tuhan yang sudah menentukan. Jadi apa yang sudah terjadi ini buat ketua definitif terpilih, itulah yang kita sama-sama dukung ke depan untuk pengembangan iman kita. Dan untuk itu saya mengakhiri ini, saya ucapkan selamat kepada ketua definitif yang sudah dipilih oleh Pastor Paroki, dan saya mengajak umat sekalian untuk mendukung ke depan agar supaya pengembangan iman di wilayah rohani ini semakin berkembang. Demikian dari kami, atas perhatian, mohon maaf kalau ada salah-salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Dan berikutnya penyampaian dari
Ketua Wilayah Rohani Definitif kita, Ibu Ine Longdong. Kepada Ibu Ine kami persilakan. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada saat ini kita masih boleh dipertemukan lagi di tempat ini di awal tahun 2024, dan tepatnya pada saat ini pertemuan perdana kita umat wilayah rohani Santa Elizabeth dari Lusitania, juga setelah pemekaran wilayah rohani. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Pastor yang sudah memimpin misa kita pada malam hari ini, dan juga buat keluarga yang sudah memberikan tempat untuk kami mengadakan misa di tempat ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat seluruh umat yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu dan orang boleh sama-sama ada di tempat ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah terpilih. Sebenarnya mau bilang terima kasih berat sekali. Katakan ini jujur kita sebilang pastor, jujur sebenarnya kita tidak terima. Ya, bersyukur dikuatkan dan mungkin ya tangan Tuhan bekerja buat saya pribadi, karena banyak sekali yang pada awal tahun ini mungkin banyak yang kita mau kerjakan, dan mungkin ada beberapa yang akan bukan meninggalkan wilayah, tapi dalam 1-2 bulan ini mungkin tidak efektif sekali, dan tapi setiap kali kita ketemu dengan orang, terakhir juga ketemu dengan Oma di tempat ini, kita selalu sering sharing dengan Oma kalau ketemu, jangan tolak-tolak. Aduh, kita bilang Oma itu kata kunci for kita semua, orang bilang begitu. Kita mau menolak, tapi kita bilang Pak Pastor, kita sudah menolak. Syukur dikuatkan, dibesarkan hati saya buat menerima semua, dan saya mohon buat semua bisa membantu saya, karena pada 2 tahun terakhir memang sampai kepengurusan saat itu mau bilang tidak bergerak, tidak bergerak. Jadi memang itu semua kendala buat saya. Bersyukur saat itu Ibu Heni bisa terima dengan permintaan bisa jadi sekretaris saya pada saat itu. Juga terima kasih banyak juga buat umat selalu mendukung saya. Semua apa yang terjadi dalam 2 tahun belakangan ini, jujur mau bilang berat sekali for kita. Tapi mudah-mudahan dengan semua yang bertemu dengan saya, dengan support dari umat sekalian, saya bisa kuat kembali dan bisa menjalankan tugas saya seperti yang kemarin, dan semoga juga lebih berhasil, karena menurut saya tahun yang kemarin itu menurut saya belum berhasil, karena belum terlibat semua umat untuk bergerak bersama-sama, dan mudah-mudahan dalam periode ini semua umat boleh bekerja sama, dan setiap kali ada acara atau ibadah, momen-momen seperti itu yang ada di wilayah rohani yang diberikan oleh paroki, mudah-mudahan orang boleh sama-sama melaksanakan apa yang ditugaskan atau diberikan oleh paroki kepada umat sekalian. Dan mungkin ada beberapa juga penyampaian
mengundang buat keluarga baru yang sudah masuk dalam wilayah rohani kita. Kalau bisa boleh berdiri di sini. Mungkin ada sebagian umat yang belum tahu dan sebagian umat ada yang sudah tahu. Keluarga meningkat paringkuan. Boleh Berdiri, kenalan, biar kembali ke laptop harus berdiri. Anggota baru teman stok lama. Anggota baru stok lama berdiri. Waktu kita masuk Santa Elizabeth Pastor, orang juga wilayah rohani Santa Elizabeth. Jadi mungkin 5 tahun yang lalu sekitar ini. Dan kedua keluarga Lele Town. Oh, Pastor. Siapa ndak kenal ini? Dengan Oma Nori. Oke, terima kasih karena sudah bergabung dengan kami, sudah memang awal pertemuan kita pada saat ini. Dalam keluarga kita di wilayah rohani ini terdapat 24 wilayah keluarga, dan yang keluar pada posisi ini ada 6 keluarga yang pindah ke wilayah rohani baru, dan satu keluarga pindah ke MMR, 4 keluarga masuk Lorenzo Luis, dan 1 keluarga pindah ke terkumpul itu wilayah apa ya? Verena. Jadi 1 keluarga masuk Verena, 1 keluarga juga masuk MRR, 4 keluarga Lorenzo Luis, dan 2 keluarga kita keluar sini 8, tapi 2 keluarga itu memang sudah pamit. Jadi dengan kata lain sudah tidak ada di sini. 1 keluarganya lagi itu memang dari pertama cuma melaporkan diri, dan selama itu orang tidak pernah kunjungi karena orang tidak tinggal di sini, walaupun rumah ada di sini, cuma melalui telepon. Keluarga Prayitno Mewengga. Jadi 2 keluarga ini yang memang keluar, tidak pindah dari ke wilayah paroki kita, tetapi pamit untuk keluar daerah, di luar daerah. Jadi pada saat ini keluarga kita juga ketambahan keluarga Watung Pramono, karena keluarga Watung Pramono kemarin kita masukkan dalam keluarga orang tuanya, Pramono Lonto. Jadi sekarang karena mereka keluarga baru, jadi dipisahkan namanya, datanya tolong pisahkan. Jadi berjumlah total 19 keluarga pada wilayah rohani Santa Elizabeth. Kita masuk pada acara selanjutnya, ucapan terima kasih dari keluarga di tempat ini. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Tinangon yang sudah memimpin misa kita pada malam hari ini, misa konsolidasi umat wilayah rohani Santa Elizabeth. Terima kasih juga buat Pak Korbit II, Pak Romi Mokor yang sudah bersama-sama dengan Pastor untuk menguatkan orang umat di wilayah rohani Santa Elizabeth. Terima kasih juga Bu Ben hadir di sini. Baik. Terima kasih juga buat seluruh umat yang sudah hadir. Di sini kehadiran umat semua yang saya lihat cukup banyak, itu berarti menguatkan trompet kepengurusan untuk wilayah rohani ini. Saya senang dengan kata-kata pertama waktu trompet kordi lalu waktu awal di bawah apa. Dia bilang, mau ke mana itu orang? Mau pisah-pisah tetap orang cuma orang ini yang ada di sini. Orang mau baku marah, tetap orang baku dapat. Benar. Nah, makasih banyak buat umat yang pilih Pak kita waktu lalu pemilihan, tapi seperti lalu kita bilang bahwa 3 nama itu orang masuk, pastor yang menentukan, karena orang demokrasi cuma sampai sebatas itu orang masukkan nama. Selanjutnya keputusan itu Roma locuta causa venita, dia bilang apa yang dari Roma setentukan itu pasti orang jalankan di bawah. Nah, saya yakin dan percaya bahwa dengan kehadiran orang malam hari ini, itu menunjukkan bahwa orang semua mau support trompet pengurus yang baru, karena orang mau trompet, pasti orang mau trompet wilayah rohani menjadi lebih bagus.
Apabila ada yang kurang, mohon maaf, dan selanjutnya biarlah nanti Tuhan yang akan menambahkan berkat-berkat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati.